Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Wahyuniarti dari kelas B24 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kereta Kencana Singa Barong dan Kereta Kencana Paksi Nagaliman, Peninggalan Kesultanan Cirebon. Latar belakang. Dalam perjalanan sejarahnya, Keraton Kasepuhan Cirebon mengalami akulturasi pada masa pra-Islam, yaitu masa Hindu-Buddha, serta dengan budaya Cina, Eropa, dan Jawa. Kehidupan dan beragam benda peninggalan di keraton syarat dengan unsur mistis simbolik yang divisualisasikan pada arsitektur, warna bangunan, ukiran, dan hiasan. Benda-benda yang terdapat di dalamnya menggambarkan bahwa keraton ini memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi. Yang pertama adalah kereta Singa Barong. Singa Barong berasal dari bahasa Cirebon, yakni singa yang diambil dari kata Singarani, berarti memiliki nama, sedangkan barong yang berarti bebarengan atau bersama-sama. Jadi, penamaan Singa Barong ini mencerminkan bahwa pemberian nama tersebut dilakukan secara bersama-sama atau sinergis oleh masyarakat Cirebon. Diketahui bahwa Singa Barong ini merupakan kendaraan pusaka yang dibuat tahun 1549 Masehi oleh Panembahan Losari. Sementara itu, juru ukirnya adalah seorang seniman bernama Ki Nataguna. Keunikan dari kereta Singa Barong adalah bagian-bagian dalam kereta tersebut antara lain yakni kepala yang berbentuk naga, namun memiliki tanduk rusa dengan belalai gajah yang melilit senjata trisula. Hal ini melambangkan akulturasi yang berkembang di daerah Cirebon, seperti naga yang bagi orang Cina sebagai lambang kesuburan dan pembawa berkah. Mitologi naga bagi orang Tionghoa dipercayai sebagai putra langit karena menyerupai angin dan dapat bergerak dengan cepat, serta kerap dianggap seperti dewa langit. Keunikan selanjutnya yaitu dari segi perupaan. Walaupun terlihat lebih menyeramkan, naga ini seolah diperuntukkan langsung membaur dengan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan posisi tunduk tengadah Singa Barong yang cenderung seperti hewan peliharaan yang akan baik pada majikan dan orang-orang yang menjadi bagian dari majikannya atau rakyat. Namun, bisa juga sewaktu-waktu naga ini menunjukkan sosok angkara murkanya pada orang-orang yang membahayakan. Oleh karena itu, naga pada Singa Barong ini tampaknya menunjukkan sosok kategori Rama. Singa Barong pun dilengkapi atribut atau kalung yang mirip dengan bentuk kalung yang dipakai oleh singa Tiongkok. Kalung tersebut seolah menandakan bahwa binatang buas ini telah dipelihara dan dikendalikan oleh manusia, dalam hal ini sang raja. Keberadaan singa ini sering digantikan dengan simbol keberanian, kekuatan, kewibawaan, kekuasaan, dan kebangsawanan atau simbol status kategori pemimpin raja atau penggawa. Selanjutnya yaitu buraq. Menjadi bagian dari badan Singa Barong adalah hewan yang dipercayai oleh umat Islam sebagai kendaraan spiritual karena digunakan untuk Isra Mi'raj oleh Rasulullah. Realitanya, buraq tidak mudah untuk dikelompokkan dalam suatu jenis binatang. Mitologi buraq yang dikendarai oleh Nabi untuk hijrah adalah hal yang sulit diterka dengan akal. Namun, hal ini dapat dipercayai karena berlandaskan dengan rukun iman. Sementara itu, simbol gajah dalam kereta tersebut juga menjadi binatang yang dianggap memiliki simbol kekuatan dan kejantanan. Belalai gajah yang dibuat dalam kereta tersebut adalah representasi Dewa Ganesha yang mana dalam Hindu dipercayai sebagai pembawa keselamatan dan mendeskripsikan karakter pemimpin yang gagah, ulet, dan memiliki sifat luhur. Belalai gajah yang ada pada kereta tersebut melambangkan hubungan persahabatan antara Cirebon dan India. Dalam kereta Singa Barong juga terdapat sayap paksi yang merupakan simbol persahabatan dengan negara Mesir yang memiliki corak agama Islam. Kereta Singa Barong menggunakan 4 warna yaitu hitam pada badan Singa Barong yang melambangkan nafsu lawamah, yang berarti mampu mengatasi berbagai kesulitan dan menjadi penyeimbang. Warna merah pada bagian pengsi mata
gusi, lidah, kuku yang memiliki arti sebagai simbol amarah atau angkara murka. Warna emas pada bagian sayap, singgasana kereta, gigi sebagai lambang nafsu sufiyah atau memiliki sifat yang baik dan kekuatan yang abadi. Warna hijau yang melambangkan sifat mulhimah atau kemampuan untuk dapat menghalangi nafsu yang buruk. Kereta Singa Barong juga memiliki keunikan dari segi material pembuatannya. Diketahui bahwa kereta ini dibuat menggunakan kayu laban sebagai bahan utama, yang kemudian kereta ini dibalut dengan cat yang terbuat dari campuran serbuk emas dan juga intan, sehingga memberikan kesan mewah dan elegan. Sementara itu, tenaga penggeraknya berasal dari 4 ekor kerbau albino atau yang biasa disebut kebo bule. Yang menarik, meskipun kereta Singa Barong ini dibuat pada tahun 1549 Masehi, namun sudah dilengkapi dengan teknologi yang cukup maju pada zamannya. Kereta Singa Barong Cirebon tidak hanya memiliki desain unik, tetapi juga tersimpan makna yang mencerminkan interaksi budaya Cirebon dengan beberapa negara lain. Ukiran-ukiran yang menghiasi bagian tubuh hewan pada kereta ini tidak hanya sekedar dekorasi semata. Setiap detail tersebut mengandung simbol-simbol yang mempresentasikan adanya koneksi budaya antara Cirebon dengan negara-negara lain seperti Cina, India, dan Mesir. Kehadiran unsur-unsur visual dari budaya asing tersebut menggambarkan terjadinya persahabatan dan pertukaran budaya yang terjadi di masa lalu. Hal ini memperkaya kekayaan visual dan makna filosofis yang terkandung dalam kereta Singa Barong. Salah satu ritual kereta Singa Barong adalah jamasan atau memandikan kereta Singa Barong, merupakan salah satu corak ritual di antara sekian banyak ritual di Keraton Kasepuhan. Sehabis dimandikan, kereta kemudian dimasukkan kembali dalam ruangan museum. Setiap hari ruangan kereta Singa Barong berbau menyengat aroma dupa dan bunga. Masyarakat yang kemudian melemparkan uang serta mengusap benda-benda pusaka itu dengan kain, kemudian diusapkan kain itu ke wajah. Tujuannya tidak lain agar mendapatkan berkah dari kekuatan kereta tersebut. Konteks kereta dalam fenomena ritual ini kemudian dianggap memiliki roh sebagai media komunikasi yang menghubungkan antara manusia dengan kekuatan roh tersebut. Selanjutnya yaitu kereta Paksi Nagaliman. Paksi Nagaliman adalah kereta kencana Kesultanan Kanoman Cirebon berukuran panjang 3 meter, tinggi 2,6 meter dan memiliki roda yang bergaris tengah 1,5 meter. Sesuai dengan namanya, yang berasal dari bahasa Sanskerta, yakni paksi yang berarti burung, naga yang berarti ular, dan liman dalam bahasa Jawa yang berarti gajah. Dan badan kereta sebagai tempat duduk penunggangnya berbentuk badan gajah yang sedang melipat kakinya. Secara historis, Paksi Nagaliman merupakan sosok makhluk hibrid yang merupakan hibriditas atau simbol akulturasi dari 3 kebudayaan yang mempengaruhi pemerintah kerajaan Kanoman Cirebon, yakni kebudayaan Islam dari Mesir, kebudayaan Hindu dari India, dan kebudayaan Konghucu dari Tiongkok. Hal ini tersirat dari bagian anatomi Paksi Nagaliman yang masing-masing mewakili kebudayaan tersebut. Bentuk sayap dan badan Paksi Nagaliman tampaknya ada kecenderungan yang lebih menekankan pada penggambaran burak bersayap, bentuk binatang mitologi Persia atau Islam. Bentuk burak dan paksi yang menampilkan rupa seperti seekor kuda sembrani bersayap ini dianggap menjadi simbol adanya kekuatan, kesucian, keabadian, dan perlindungan. Bila dikaitkan dengan konsep Tritangtu, menyiratkan adanya sosok pemimpin yang loyal, mampu melindungi dan mengayomi, serta mendengarkan secara langsung keluhan masyarakatnya. Paksi Nagaliman adalah sebuah kereta kencana yang dulunya digunakan oleh Kerajaan Kanoman untuk menghadiri acara kebesaran ataupun kirab untuk pengantin. Diperkirakan kereta ini dibuat tahun 1608 Masehi dan sejak tahun 1930 kereta ini tidak digunakan lagi dan disimpan di Museum Keraton Kanoman. Kereta Paksi Nagaliman digunakan oleh Raja Keraton Kanoman untuk menghadiri upacara-upacara kebesaran seperti Gerebek Sawal, Gerebek Maulud,
gerbek besar. Selain itu, kereta ini juga digunakan untuk kirap pengantin keluarga Sultan Kanoman. Saat ini kereta asli disimpan di Museum Keraton Kanoman, sedangkan replika kereta digunakan untuk acara-acara tertentu. Kereta Paksi Nagaliman memiliki makna filosofis yang mendalam. Burung melambangkan kebebasan dan keindahan, naga melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan, gajah melambangkan keagungan dan kemuliaan. Ketiga hewan ini juga melambangkan 3 unsur alam, yaitu udara atau burung, api atau naga, dan bumi atau gajah. Selain itu, ketiga hewan ini juga melambangkan 3 etnis utama yang ada di Cirebon, yaitu Jawa, Tionghoa, dan Arab. Teknologi di kereta Paksi Nagaliman. Kereta ini diklaim telah menggunakan teknologi per daun, yaitu jenis suspensi yang terdiri dari susunan plat baja yang ditumpuk dengan panjang yang berbeda. Kebanyakan per daun digunakan untuk kendaraan komersil karena kuat untuk membawa beban yang berat. Per daun terdiri dari beberapa plat baja yang ditumpuk dengan panjang yang berbeda. Semakin banyak tumpukan plat baja tersebut, semakin kuat menahan beban. Di balik kemegahannya, tersimpan pesan yang syarat makna pada sosok Paksi Nagaliman. Paksi yang merupakan burung dengan badan bersayap adalah penanda simbol negeri Timur Tengah dan unsur Islam yang diturunkan di Timur Tengah. Sementara naga berbentuk kepala bermahkota hewan. Naga merupakan wujud penguasa Caruban yang dinamakan Mang. Sosok Mang juga telah mafhum sebagai simbolisasi atas negeri Tiongkok dan kandungan anasir atau pemahaman Buddha. Sedangkan liman atau belalai gajah adalah bagian dari gajah yang merupakan simbol Ganesha sebagai putra dewa Siwa dari negeri India. Simbol ini menggambarkan unsur agama Hindu. Motif liman atau gajah pada Paksi Nagaliman nampak pada bagian hidung atau belalai dan gading. Liman dianggap sebagai salah satu binatang darat yang mewakili adanya sistem kosmos alam tengah atau dunia tengah. Pengaruh motif hias gajah pada Paksi Nagaliman ini sendiri nyatanya dipengaruhi oleh seni hias Hindu-Buddha yang dibawa oleh India. Pada pertengahan periode tahun 90-an, Elang Yusuf Dendabrata atau keluarga Kesultanan Kacirebonan sekaligus ahli kereta keraton diminta untuk membuat replika dari kereta Naga Paksi. Tetapi kereta Naga Paksi yang akan dibuat replikanya tersebut tidak meninggalkan bekas atau gambaran sama sekali. Oleh karenanya, Elang Yusuf melakukan tirakat untuk memohon izin membuat replika kereta dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan puasa dan sholat tahajud setiap malam. Tirakat tersebut beliau lakukan selama kurang lebih 7 hari sampai beliau merasa mendapatkan izin untuk membuat replika kereta Naga Paksi. Kemudian gambaran-gambaran tentang kereta Naga Paksi mulai berdatangan secara batin pada saat beliau sedang menjalankan ibadah haji pada tahun 1994. Di penginapan, beliau mulai menuangkan bentuk kepala kereta dalam sketsa di buku hariannya. Setelah selesai, beliau kemudian menelpon putra sulungnya dan berpesan supaya membuatkan roda kereta sementara hal-hal lainnya akan dilakukan selepas kepulangan beliau. Sebagai sumber dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang menjadi kekhasan di antara kedua perupaan Singa Barong dan Paksi Nagaliman ini dapat dilihat dari penerapan unsur garis, motif, komposisi, dan warna. Dari segi unsur garis, pada Singa Barong guratan garisnya lebih kuat dibandingkan pada Paksi Nagaliman. Dari segi perbedaan bentuk motif yang menghiasinya pun sangat berbeda. Paksi Nagaliman lebih banyak menggunakan motif-motif khas Hindu seperti adanya penggunaan motif kala, Garuda Mungkur, naga Jawa, dan lain-lain. Singa Barong mulai banyak memunculkan motif-motif yang bersumber dari perlambangan kosmos seperti Wadasan dan Megamendung. Pada penerapan warna kereta kencana Singa Barong menggunakan 4 warna, yakni warna hitam, menggambarkan sifat nafsu lawamah atau mampu mengatasi segala kesulitan dan sebagai penyeimbang. Diterapkan pada bagian badan makhluk Singa Barong, warna merah sebagai nafsu amarah, simbol sifat angkara murka. Diterapkan sebagai warna pengisi pada bagian mata, gusi, lidah, kuku, dan bagian rangka bawah kereta.
Warna emas sebagai lambang nafsu sufiah atau sifat baik budi serta kekuatan yang abadi. Diterapkan pada bagian singgasana kereta. Sayap, rambut, gigi, dan penggunaan warna pada ragam hias floratif. Yang terakhir, warna hijau melambangkan sifat mulhimah atau kemampuan untuk menghalangi nafsu yang buruk, dilambangkan pada bagian motif batu cadas. Sedangkan secara keseluruhan, penerapan warna yang digunakan pada kereta paksi Nagaliman justru hanya terdiri dari satu warna utama, yaitu warna hitam yang mulai memudar sehingga terlihat seperti warna kulit manggis. Motif-motif fauna yang digunakannya pun lebih bervariasi, seperti adanya motif punix maupun kupu-kupu. Komposisi yang diterapkan pada singa barong pun tidak hanya memunculkan pola yang simetris. Bentuk pola asimetrisnya pun dapat dijumpai seperti halnya pada bagian naga Jawa yang letaknya di depan ini terlihat tidak simetris antara yang kanan dan kiri, melambangkan adanya wujud naga jantan dan betina. Unsur warnanya, susunan warna yang dikenal di kalangan masyarakat Cirebon ini tersusun dalam istilah saderek gangsal manunggal baju. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.